Tambahkan semangatmu, buktikan kita mampu berkolaborasi, tunjukkan aksi, satu tempat untuk berkreasi. Ayo kawan semua, kita bersama berinovasi, kita pasti bisa. Ekspresikanlah semua karya-karyamu hanya di Bandung Creative Hub. Halo Sobat Kreatif, Sampurasun. Ketemu lagi nih di acara BCH Talks. Di acara BCH Talks kali ini kita akan kedatangan salah satu narasumber nih yang tentunya keren banget. Hoirul Fajri SENM. Lahir di Purworejo 9 Agustus 1970. Beliau adalah Ketua LSP di Stipar Yapari Akripa. Beliau juga adalah dosen di bidang manajemen. Kemudian beliau juga mewakili Association of Indonesia Travel Agency sebagai Kabid Litbang SDM dan Pendidikan. Nah, kebetulan Kang Hoirul ini udah bersama kita di studio. Selamat pagi Kang Hoirul. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Kang Hoirul? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Akhir-akhir ini lagi seneng apa nih Kang Hoirul kalau boleh tahu? Sementara senangnya webinar lah. Oh, ngisi-ngisi webinar Ngisi ya kayak gitu. webinar, kemudian juga mempersiapkan beberapa perencanaan ke depannya. Kira-kira apa sih faktor utama yang mendorong Bapak turun ke bidang pariwisata? Satu hal dulu, saya tidak mengenal pariwisata. Iya. Bahkan pada saat saya akan masuk di bidang pariwisata, Ya. karena saya alumninya adalah sekolah dari pendidikan yang berbasis Islam, dan pada saat saya akan masuk di bidang pendidikan pariwisata, sebetulnya saya banyak tantangan di tahun 89 dulu, Ya. di mana tantangannya adalah dari keluarga yang Ya. mengatakan bahwa pariwisata itu dunia glamor dan penuh dengan kemaksiatan katanya. Ya. Nah, di situ tantangannya. Karena sebetulnya kenapa saya masuk pariwisata, satu hal yang saya suka pada saat itu adalah saya ingin belajar bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris ini tidak untuk mengajar tetapi untuk bisnis. Iya. Ternyata bisnis dengan menggunakan bahasa Inggris itu lebih banyaknya adalah di pariwisata. Jadi awalnya ada pertentangan di keluarga karena Betul. mungkin berlatar Islam, menilai pariwisata itu Iya. dekat dengan kemaksiatan. Betul. Tapi Kang Hoirul meyakinkan keluarga bahwa ada usaha pariwisata Sisi-sisi lain. ya, sisi-sisi lain yang mengedepankan sisi keislaman juga seperti umroh dan lain sebagainya. Betul. Saya kan udah baca-baca profil Kang Fajri, Kang Hoirul. Di situ dijelaskan bahwa memiliki sebuah perusahaan ya, Betul. tour and travel. Apa ke umroh juga atau liburan kemana? Selain tetap dari mulai awalnya adalah penyelenggaraan konvensional seperti travel agent yang lain, yaitu menangani kegiatan paket wisata. Oke. Itu juga sudah satu kali atau dua kali itu juga menyelenggarakan penanganan paket umroh. Tapi itu di tahun 2009 dan hanya satu kali saja. Oh, Karena sempat. tujuan utamanya adalah tidak mencari keuntungan dari penanganan paket umroh tersebut, hanya diutamakan adalah bagaimana membantu rekan-rekan, saudara-saudara kita yang ingin melakukan kegiatan umroh ke Tanah Suci. Jadi motivasinya karena itu. Sebagai seorang guru dan dosen nih, Kang Hoirul sendiri memiliki metode dan pendekatan seperti apa sih ke anak didiknya yang biasa dipakai? Oke. Saya mulai belajar mengajar sampai saat ini saya juga masih belajar mengajar. Ya. Itu sejak saya masih kuliah di semester 2. Oh, sudah mulai mengajar? Sudah mulai mengajar. Dan di kuliah di semester 2 selain saya juga mengajar, saya juga sudah mulai ikut terjun di bidang penanganan wisatawan. Berarti udah freelance juga ya? Freelance. Betul. Jadi dalam saya melakukan pendekatan cara mengajar dari dulu sejak kuliah itu adalah karena terus terang saya bukan dari, mohon maaf, sekolah universitas yang khusus
ditujukan untuk goalnya itu adalah sebagai guru atau sebagai pengajar. Jadi pada saat itu saya coba otodidak saja. Bagaimana mengajar? Yang penting tujuan saya adalah bahwa mengajar bisa berbagi ilmu meskipun sedikit. Kedua, bisa dimengerti dari si siswa atau mahasiswanya. Iya. Jadi caranya saya adalah melakukan pendekatan dengan memberikan contoh-contoh secara prakteknya. Secara prakteknya, bahkan sometimes sewaktu-waktu pada saat mata pelajaran saya bawa keluar untuk langsung ke beberapa perusahaan ataupun pekerjaan-pekerjaan yang memang sedang saya kerjakan. Nah, itu yang saya lakukan pendekatan-pendekatannya. Meskipun tidak keluar dari kurikulum ataupun bahan acuan yang sudah ditetapkan. Berbicara tentang travel agent ya, Betul. kan tadi kan sebelumnya udah misalkan freelance, pengalaman kemana-mana udah ada. Yang melatar belakang ini, selain dari kecil ingin punya travel agent, usaha, kemudian freelance, apa sih yang bikin Bapak bikin perusahaan freelance travel kayak gitu? Sebetulnya kalau saya membuat perusahaan itu tidak saya rencanakan. Oh tidak sih? Tidak saya rencanakan, hanya waktu itu saya hanya berpikir tadi pada saat saya freelance menangani teman-teman atau tamu-tamu yang menginginkan untuk diberikan pelayanan dalam hal berwisata, dan ternyata dari pihak pemerintah bahwa itu ada izin dan badan usahanya. Nah, karena kondisinya memang mengharuskan seperti itu, ya akhirnya saya ikuti saja. Ternyata harus ada badan usahanya supaya lebih legal. Sebetulnya tanpa badan usaha dulu, ya saya sebetulnya sudah jalan. Tapi kan tetap karena kita ada di suatu negara yang negara hukum, ya akhirnya harus ikut. Nah, pada saat itu ya saya coba untuk mulai membangun setelah saya bekerja di beberapa perusahaan travel agent sampai di tahun 1999, di tahun 2000 itulah saya mengawali coba untuk membuat usaha sendiri. Kira-kira Kang Hoirul nih melihat fenomena pandemi yang berlangsung selama 3 bulan ini di Indonesia, berapa besar sih sektor pariwisata terdampak? Oke. Tapi nanti dijawabnya kita bisa istirahat dulu. Lanjut di segmen kedua. Di Bandung Kreatif Hub. Masih pusing cari tempat kuliah? Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata STIEPA Ria Pari Bandung lagi buka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2020-2021. STIEPA Ria Pari Bandung dilengkapi dengan sarana prasarana yang nyaman dan dosen-dosen yang berpengalaman di bidangnya. Ada 3 program studi unggulan yang bisa kamu pilih: S1 Manajemen kekhususan Manajemen Pariwisata, D3 Perjalanan Wisata, dan D3 Perhotelan. Khusus lulusan SMK Rumpun Pariwisata, kamu bisa ikut program perkuliahan Fast Track untuk program D3 dengan hanya menempuh perkuliahan selama 2,5 tahun. Nah, buat kamu yang mau ngelanjutin pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, STIEPA Ria Pari juga ngebuka program alih jenjang D3 ke S1 Manajemen. Info lengkapnya bisa kamu cek di www.pendaftaran.stiepa.ac.id/informasi atau hubungi panitia di 0821 2508 6421. Kamu juga bisa datang langsung ke kampusnya di Jalan Profesor Dr. Insinyur Sutami nomor 81 sampai 83 Bandung. Tunggu apa lagi? Daftarin diri kamu di STIEPA Ria Pari Bandung sekarang juga. Di Bandung Kreatif Hub. Masih lanjut bersama Kang Hoirul, saya akan melanjutkan pertanyaan yang tadi sempat terjeda. Lanjut ya Kang ya? Mangga. Melihat fenomena pandemi yang berlangsung selama lebih dari 3 bulan ini di Indonesia, seberapa besar sih sektor pariwisata terdampak menurut pengamatan Kang Hoirul? Ya. Nah, jadi apakah persentase tadi yang ditanyakan berapa? Kalau saya pribadi, saya belum atau tidak bisa menjawab berapa besar persentase. Saya juga belum melakukan penelitian dan belum mendapatkan data. Tetapi kalau dari kasat mata saja, efek atau dampak yang dirasakan dari seluruh perusahaan di pariwisata itu hampir 99%. Karena untuk hotel, travel agent, kemudian mungkin restoran, semua plus. Berarti bisa dikatakan sangat-sangat terdampak dan terkena imbas yang maksimal. Ya, itu mungkin bisa kita lihat bersama lah ya,
Bahkan mungkin setelah itu bukan hanya di bidang pariwisata saja, hampir di seluruhnya, termasuk bidang saya juga di bidang pendidikan, meskipun dalam bidang pendidikan juga masih bisa dilakukan secara online dan sebagainya, tetapi tetap saja dampaknya juga ada. Jika dikira-kira ya, ini ya Kang ya, berapa lama sih untuk mengembalikan fase seperti normal kembali, apa menghadapi tahap new normal ini? Mungkin kalau pandemi saya pikir dengan virus yang ada sekarang tidak akan pergi begitu saja. Hanya permasalahannya adalah bagaimana kita beradaptasi dengan adanya virus tersebut. Jadi untuk berapa lama ya tetap itu membutuhkan suatu langkah-langkah dalam mengembalikan lagi baik itu aktivitas dalam usaha maupun juga aktivitas dalam belajar mengajar, itu tentunya tidak bisa ditempuh dalam 1, 2, 3 bulan. Itu pasti akan lebih dari mungkin 1, 2, 3 bulan. Dan untuk berapa pastinya saya sendiri juga belum bisa memberikan berapa total lamanya, itu pasti susah karena kan kondisinya ya kita jalankan saja hingga pada akhirnya akan dianggap sudah mulai bangkit lagi. Kang Hoirul kan sering ngisi ruang-ruang diskusi via webinar, via diskusi online dan lain sebagainya. Pasti dong pernah ketemu dengan para pelaku, para pemilik industri pariwisata, kemudian para pekerjaannya yang mungkin terdampak sampai mungkin pemutusan kerjanya. Itu kira-kira apa aja sih yang disampaikan Kang Hoirul agar mereka tetap optimis, kemudian apa saja itu kira-kira yang dikasih saran oleh Kang Hoirul, oh langkah ini yang bisa kalian ambil, langkah ini yang bisa kalian ambil. Ya, untuk webinar-webinar kemarin memang sempat juga bertemu tadi selain dengan para rekan-rekan di akademisi, kemudian juga beberapa rekan-rekan di praktisi, karena selain di Asita sendiri di dalam profesi ini, khususnya di dalam industri, saya juga masuk juga di kepengurusan GIPI, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia. Itu yang notabene di dalam GIPI itu ada keanggotaannya dari berbagai asosiasi, Asita, PHRI, HPI itu masuk di GIPI. Nah, pada saat sering ada kegiatan webinar itu, ya kalau dari sisi para pengusaha, ya jelas keinginannya adalah bagaimana aktivitas daripada bisnis mulai bisa dilakukan kembali. Karena bagaimanapun kalau sekarang akan melakukan sebetulnya bisa, tetapi kan menyalahi aturan dari pemerintah yang sudah ditetapkan seperti PSBB dan sebagainya. Kemudian kalau dari para pekerja atau mungkin rekan-rekan lah ya yang sempat saya coba berbicara itu, ya saya sendiri kalau dengan rekan-rekan atau karyawan atau staf yang ada yang kondisinya sekarang mungkin ada yang mohon maaf PHK, Iya, kena PHK, dirumahkan statusnya bukan PHK, atau WFH dengan kondisi mungkin pemasukan atau gaji setengah. Nah, itu satu-satunya jalan. Mungkin saya coba memberikan masukannya adalah berinovasi dengan langkah-langkah minimal bisa melakukan, ya kalau tidak punya atau belum punya rencana kegiatan usaha untuk nambah-nambah income, minimal punya rencana-rencana untuk kedepannya apa. Itu sih. Jadi jangan sampai ketika keadaan seperti ini inovasi-inovasi tidak berjalan. Jadi besar harapan dari Kang Hoirul, inovasi-inovasi perencanaan-perencanaan jalan. Jadi ketika ada pengumuman dari pemerintah sudah bisa berjalan kembali, kita langsung mati kayak gitu ya. Betul. Bahkan saya tambahkan juga dari beberapa rekan praktisi sendiri yang mungkin punya usaha yang tadinya travel agent atau beberapa kegiatan yang lain ya, yang dalam jasa sejenis dengan usaha travel agent atau transportasi. Banyak teman-teman yang kemudian beralih sementara jualan sembako, sementara jualan makanan melalui online dan itu sebagainya. Nah, mungkin itu untuk mengisi kekosongan daripada aktivitas usaha. Tetapi jangan dilepas dari usaha yang sebelumnya. Justru yang usaha yang sebelumnya yang sedang tidur banyak disuntik dengan rencana ke depannya. Oke.
sebagai pemilik jasa pariwisata nih, Kang Hoirul, dalam menghadapi era new normal ke depannya, penerapan apa yang akan Bapak lakukan? Oke, saya masih bingung sebetulnya dengan normal dan new normal. Iya betul. Karena sementara ini kan ya normal baru itu seperti apa sih? Kalau apakah berarti dulu ada normal lama? Itu. Iya. Apakah normal yang dulu itu normal lama? Saya katakan tetap normal saja. Ya. Hanya kehidupan normal ini harus bisa beradaptasi dengan kondisi yang sekarang terjadi. Misalnya kondisinya adalah adanya pandemi virus COVID ini. Ya. Pada saat nanti aturan-aturan dari pemerintah sudah selesai, maka yang harus dilakukan adalah kalau untuk kami pribadi, saya pribadi beserta teman-teman, yang mengikuti anjuran pemerintah. Aktivitas sudah mulai bisa dalam usaha, kemudian hal-hal apa saja pada saat aktivitas itu harus dilakukan sesuai anjuran pemerintah. Misalnya memberikan pelayanan dalam bidang pariwisata, kalau memberikan pelayanan pariwisata dalam bidang jasa paket wisata atau wisatawan, mungkin dengan menggunakan beberapa perlengkapan protap kesehatan ya. Ya. Nah, misalnya itu aturan dari pemerintah, ya kita ikuti saja. Kita tetap normal, tetapi normal kita berjalan, ada penambahannya. Penambahannya apa? Tadi aturan-aturan dalam beradaptasi dengan pandemi yang ada. Kira-kira apa sih yang bisa dibantu masyarakat umum agar bisa tetap masih semangat kepada para pelaku di industri pariwisata? Masyarakat umum mungkin yang pertama adalah tetap menjaga daripada 7 atau sabta pesona. Iya. Ya, sabta pesona mungkin sudah jelas, ada aman, Iya. kemudian tertib, kemudian bersih, kemudian ada indah, ada ramah tamahnya, ada kenangannya. Nah, itu mohon dijaga aja. Oke. Jadi jangan sampai justru dengan kondisi banyak di rumah, WFH dan sebagainya, malah kebersihan dan sebagainya tidak terabaikan. Karena bagaimanapun itu adalah modal di bidang pariwisata. Dan begitu pariwisata menggeliat lagi, terus terang hasilnya tidak dinikmati oleh pelaku pariwisata saja. Karena wisatawan datang, ya yang punya restoran akan mendapatkan, yang punya parkir akan mendapatkan, dan lain sebagainya. Terakhir nih, Kang Hoirul, maaf, ada yang mau disampaikan tidak ke para pegiat di sektor pariwisata dalam menghadapi era terbarukan sebelum menunggu keputusan paling matang dari pemerintah? Baik, untuk rekan-rekan dari pelaku pariwisata, khususnya para pengusaha di bidang pariwisata, baik itu hotel, baik itu travel agent, baik itu mungkin restoran dan sebagainya, mohon dengan sangat kita bersama-sama selain memperhatikan kepentingan kita dalam berusaha maupun bisnis kita, tapi kita juga jangan lepas dari kepentingan kita untuk tetap memperhatikan SDM atau karyawan-karyawan kita. Karena bagaimanapun pada saat kita mulai tumbuh, kemudian mulai berjaya, tetap di situ ada karyawan, ada staf yang kondisinya sebagai aset perusahaan. Untuk itu, mari kita tetap jaga dari kondisi pandemi ini untuk tetap memperhatikan dan memberikan semangat kepada seluruh SDM yang ada. Itu saja. Iya. Terima kasih Kang Hoirul atas waktunya. Baik, dengan pesan yang disampaikan Kang Hoirul tadi, kita semoga bisa mengambil manfaatnya, baik itu dari obrolan di segmen pertama, segmen kedua, untuk para pelaku industri pariwisata juga, untuk pengelolaan SDM juga. Semoga kita akan siap menghadapi era new normal dan juga apapun yang dihimbau oleh pemerintah. Demikian BCA Talk kali ini selesai. Bertemu lagi dengan saya di episode-episode selanjutnya dari BCA Talk, tentunya dengan narasumber yang tak kalah keren. Saya Rizky Sanjaya undur diri. Sampurasun, salam kreatif. Buktikan kita mampu berkolaborasi, tunjukkan aksi, satu tempat untuk berkreasi. Ayo kawan,